Biarkanlah nurani bicara, satukan langkah kita bela Indonesia. Kobarkan, terapkan semangat untuk membela, berjuang, berkorban untuk Indonesia jaya. Satukan, kokohkan, eratkan tali ukhuwah, bersama membela untuk agama dan bangsa. Hadirin yang berbahagia, kita akan menyaksikan bersama drama musikal perumusan naskah proklamasi yang akan dimainkan oleh para bintang KBTK Aisyah 23 Malang yang tergabung dalam Mentari Peradaban. Selamat menyaksikan. Indonesia sebelum menjadi negara yang keren dan merdeka seperti sekarang, sejak abad 17, Indonesia didatangi oleh bangsa asing yang ingin menguasai. Selain karena Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah strategis, Indonesia memiliki alam yang indah, tanah yang subur, dan hasil rempah-rempah yang berlimpah, sehingga membuat iri bangsa asing dan ingin menguasai Indonesia. Kami dari tentara negara Jepang. Kalian harus tunduk dan kerja paksa untuk memenangkan kami di Perang Asia Timur Raya. Tidak, Jenderal. Kami sudah cukup menderita, dan kalian akan mengajak kami dalam kebinasaan yang lebih mengerikan. Jangan ambil. Ini untuk anak kami di rumah. Hei, lihat apa kamu? Lanjut bekerja. Jangan malas-malasan kamu ya. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Baik. Hai kalian pendatang. Ini negeri kami. Jangan macam-macam dengan kami. Besar juga nyali kalian, nak. Kau saksikan sendiri kan? Sekarang negeri yang kau banggakan ada di bawah kekuasaan kami. Apa yang bisa kalian lakukan? Dasar lemah, tak tahu diri. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serang
Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo yang tergabung dalam PPKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia sudah lebih 300 tahun menderita karena diduduki oleh penjajahan. Kemerdekaan bagaikan jembatan emas. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi. Marilah saudara-saudara bersedia melawan mati-matian kepada musuh sampai titik darah penghabisan. Merdeka! 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 Sementara itu, di markas komando Jepang, Lapo, Jenderal, Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur karena bom atom dari Amerika. Lapor, kapal perang Amerika bahkan sudah berdatangan ke pantai-pantai kita. Bagaimana ini, Jenderal? Ini benar-benar berita buruk. Mau tidak mau, kita harus menyerah kepada sekutu. Kita sudah tidak akan bisa menang melawan sekutu. Sepertinya kita akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke Jepang, kampung halaman kita. berita kekalahan Jepang itu kemudian didengar oleh para golongan pemuda. Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Rakyat sudah lama menderita dan para penjajah semakin lama semakin sewenang-wenang terhadap kita sebagai kaum pribumi. Sek. Coba dengarkan baik-baik. Ada kabar berita tentang Jepang. Kabar berita tentang kota Hiroshima dan kota Nagasaki di Jepang berhasil dihancurkan menggunakan bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Hal itu dilakukan sebagai balasan bagi Jepang yang telah menghancurkan banyak armada Pasifik Amerika Serikat. Sehingga dengan kejadian ini, Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Loh, berita bagus ini. Allahu Akbar, ini berita baik. Kita harus mendesak PPKI untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sempat terjadi perbedaan dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari golongan tua dan golongan pemuda.
Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan pemuda mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Bung, kami dari golongan pemuda menghendaki untuk segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan. Jangan ditunda-tunda lagi, Bung. Tidak bisa. Kiranya kita menunggu keputusan Jepang. Bukankah Jepang telah berjanji untuk memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus? Kiranya Tuan paham. Kami sudah tidak bisa percaya lagi dengan penjajah macam Jepang. Karena tak kunjung menemui titik terang, berlanjut dengan perundingan antara golongan pemuda dan golongan tua yang diwakili Ahmad Soebardjo. Marilah kawan kita bersama, kita kan warnai dunia. Bersama-sama kita kan berjuang untuk Indonesia. Dan sampailah pada kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya. Dengan perjanjian itu, Soekarno dan Hatta akhirnya dibawa kembali ke Jakarta. Momen kekalahan Jepang dianggap sebagai hal yang tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang memenuhi janjinya. Tapi ternyata Kami tidak bisa mengizinkan kalian merdeka, bangsa Indonesia. Hah? Apa? Kalian sudah ingkar janji, Jenderal Nishimura? Ini perintah. Kalau begitu, jangan menghalangi kerja PPKI, Jenderal Nishimura. Soekarno dan pasukan pun tiba di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Bung, saya rasa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Laksamana Tadashi Maeda, kami ingin minta izin Anda untuk meminjam rumah ini guna merumuskan naskah proklamasi. Memperjuangkan kemerdekaan selalu saya hargai. Tentu saja, namun diri saya bukan penguasa tertinggi. Dengan begitu, saya sama sekali tidak memiliki wewenang untuk bisa memberikan bantuan yang seharusnya untuk kemerdekaan Indonesia. Hanya ini yang dapat saya lakukan. Semoga berhasil, Soekarno. Soekarno, Hatta, dan Soebardjo mulai merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana kita harus menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini?
para anggota pemuda menuntut kata-kata seperti penyerahan, dikasihkan, atau merebut. Kita pilih saja kata pemindahan kekuasaan. Bagaimana? Setuju? Baiklah. Kita buat seperti ini. Soekarno mulai menuliskan naskah proklamasi di secarik kertas. Kemudian, naskah proklamasi dibacakan di depan anggota PPKI dan disepakati semua anggota. Saya rasa cukup sesuai. Ya, saya setuju. Selanjutnya kita minta bantuan Muhammad Ibnu Sayuti Melik untuk mengetiknya. Dengan senang hati, Bung. Sayuti Melik mulai mengetik dengan sedikit perubahan redaksi pada naskah proklamasi, namun tetap tidak mengubah inti dari isi teks proklamasi. Akhirnya, kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan adanya naskah ini. Keesokan harinya, pada hari Jumat 17 Agustus 1945, dilaksanakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang patut diteladani dalam merumuskan naskah proklamasi. Tugas kita saat ini selaku generasi muda sekaligus pelajar adalah belajar dengan rajin dan gemar membaca, supaya kita bisa mengisi waktu demi menyiapkan diri sebagai generasi yang hebat dan membanggakan orang tua dan bangsa. Akhir kata, bersama kami Mentari Peradaban, sampai jumpa lagi di pertunjukan seru lainnya. Salam merdeka untuk kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Biarkanlah nurani bicara,
Derapkan